Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillahi siqalan ala nafsika awalal amri fahtamil hadha siqala wasbir alaihi hatta taswira ta'atu indaka minal adati allati ta'lafuha. Wahai anakku, sungguh pada mulanya akan kau dapati perasaan berat untuk taat pada Allah. Tabah dan sabarlah menghadapi hal itu sehingga ketaatanmu pada Allah menjadi suatu kebiasaan yang engkau lakukan dengan penuh kesadaran. Pada mulanya kita taat pada Allah itu memang berat karena tidak sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari dan umumnya tidak sama dengan kegiatan manusia pada umumnya. Jadi terasa berat, apalagi mungkin tidak ada temannya, orang lain dalam keadaan santai-santai, kita harus berusaha belajar, beribadah seperti ini dan itu. Nah, itu memang berat. Taat pada Allah itu berat, ya. Tabah dan sabar dalam menghadapi hal itu dijadikan kebiasaan. Jadi kita harus tabah. Yang namanya belajar ya prosesnya seperti itu. Dalam menghadapi ujian, misalkan sedang sakit, ya prosesnya memang seperti itu. Rasanya tidak nyaman, tidak enak. Tapi dengan sabar, niat itu adalah bagian dari ibadah kita pada Allah dalam kondisi saat itu. Nah, itu kalau kita biasakan yang sepertinya berat, orang lain melakukan misalkan puasa, tidak makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib, terus harus beraktivitas, harus sekolah, ngaji, sholat juga harus dilakukan. Nah, itu terasa berat. Tapi kalau terbiasa, ya kita akan ditolong oleh Allah. Ya. Allah akan menolong kita untuk diberikan kekuatan, sehingga dengan kebiasaan yang baik itu menjadikan kesadaran bahwa oh memang seharusnya saya itu seperti ini. Nah, itu. Ya bunayya, ungzur ila nafsika hina ma kunta fil maktabi tata'allamul qira'ata wal kitabata wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karim. Wa iban lam takun idzaka takrahul maktaba wal muallimu wa tatamanna antakuna mutlaqus sarah. Faha antal yauma qad balagta ad-darajatal lati arafta biha faidatas sabri ala ta'allumi fil maktabati wa alimtu anna muallimaka kana sa'yan bi maslahati. Wahai anakku, mawas dirilah ketika engkau berada di bangku sekolah. Kala engkau belajar membaca dan menulis, dianjurkan padamu agar menghafal Al-Quranul Karim. Apakah engkau tidak merasa malu di sekolah dan di hadapan gurumu bila engkau tidak mematuhi tata tertib, padahal dirimu dituntut untuk itu? Karena itu ingatlah, pada hari ini engkau telah mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu, dan engkau telah tahu bahwa gurumu adalah orang yang selalu berusaha bagi kemaslahatan kebaikan dirimu. Mawas diri, selalu introspeksi diri ketika berada di sekolah dalam kegiatan belajar, baik membaca, menulis. Kita juga dianjurkan menghafal Al-Quran. Telah bisa membaca dengan benar, tentunya harus menghafal, karena bacaan Al-Quran itu kita gunakan dalam ibadah. Jadi apakah tidak malu? Ya, harusnya belajar, menghafal, itu tidak mau. Padahal itu bagian dari kegiatan belajar yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan setiap saat dalam kegiatan belajar, dan juga mematuhi tata tertib
tertibnya. Tata tertib di sekolah itu ada aturannya. Itu harus kita laksanakan, kita patuhi. Nah, ketika kita langgar, apakah kita tidak malu ya, kepada guru-guru kita, guru yang setiap saat memberitahu, mengajarkan, oh ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan. Nah, terus-terusan kita lakukan. Nah, itu kita bagaimana? Ya, tentunya kita ingat-ingat, oh iya, harusnya saya itu sebagai seorang murid yang baik itu harusnya ketika sudah berangkat sekolah niat thalabul ilmi ya, mencari ilmu niat karena Allah, ya tentunya di sekolah kita harus taat dan patuh pada guru. Salah satunya mematuhi tata tertib sekolah. Supaya apa? Supaya kegiatan belajar di sekolah itu berjalan dengan lancar ya. Kemudian kita karena di sekolah itu banyak teman ya, tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita berada di sisi teman yang lain. Itu tujuannya tata tertib seperti itu ya. Supaya kegiatan belajarnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tujuan dari belajar itu bisa tercapai. Jadi kita sudah tahu ya keutamaan dalam menuntut ilmu, makanya bahwa guru itu selalu berusaha untuk yang terbaik bagi murid-muridnya. Apa yang dilakukan itu tidak dalam belajar terus pokoknya diulang materi sangat banyak, nulis sangat banyak, tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu guru itu tahu kemampuan kita sebagai seorang murid, mampunya bagaimana ya, seperti itu. Intinya kita harus husnudzon pada guru kita. Semoga nanti diberi kemudahan untuk selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.